Shalom. Nah, pada hari ini kita akan mengikuti sharing session bersama dengan PMK. Yeay. Nah, tapi sebelum kita mengikuti sharing, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita karena kita tahu meskipun dalam masa perkuliahan kita melewati banyak rintangan, kita melewati banyak tantangan, ada banyak tugas, ada banyak kegiatan yang mungkin membuat kita lelah menjalani kehidupan ini, tapi kita ingat, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari segala dosa sehingga kita dapat menjalani segalanya dengan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan nyanyian bebas. Ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saatku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilan-Mu. Mari bersama kita nyanyikan. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiran-Mu, lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, percaya padamu. Kita nyatakan bersama-sama. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata. Betapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu, dosa maut terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilan-Ku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja atas segala. Lepas ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilan-Ku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja atas segala. Ku lepas, ku menari, ku
Tuhan teman-teman. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi sharing. Oleh karena itu, mari kita kembali persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kembali dengan nyanyian Satu-satunya Yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh karena itu kita angkat kembali nyanyian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku
kasih Bapa yang penuh dengan sukacita. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini kami masih dapat bertemu meskipun secara virtual dengan teman-teman kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti sharing session di komunitas kami PMK. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, melingkupi setiap akal pikiran kami. Tuhan jaga hati kami dari segala yang jahat, sehingga kami dapat mendengar, menerima, menanam dan menumbuhkan firman itu. Firman yang kami terima, firman kudus-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, izinkan kami tumbuh, izinkan kami berkembang. Di dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo semuanya, welcome to PMK Sharing. Perkenalin, aku Tessa. Dan aku Yesi. Nah, hari ini kita pasti bakal ngobrol santai-santai tapi meaningful banget nih teman-teman. Nah, tema yang kita ambil adalah menjadi diri sendiri. Nah, untuk ngobrolin lebih lanjut lagi, kita udah datang nih tamu spesial. Kenalin semuanya, Kak Angel. Halo semuanya. Nah, sebelumnya Kak Angel bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman biar teman-teman tahu tentang Kak Angel. Apa aja formatnya? Nama dan jurusan di ITS sebelumnya. Oke, halo semuanya, aku Angel. Dulu kuliah di manajemen bisnis angkatan 2016. Halo Kak Angel, selamat datang. Halo. Halo. Oke, mungkin kalau dari kita nih Kak Angel, awal-awal mah kita nanya ringan-ringan dulu. Boleh. Dan mungkin kalau dari Kak Angel sendiri, kalau Kak Angel bisa deskripsiin kakak waktu kuliah, misalkan dalam 3 kata aja deh Kak, kira-kira masa kuliah kakak seperti kayak gimana dalam 3 kata? Masa kuliah dalam 3 kata ya? Ya. Kalau aku mungkin very well spent. Respect. Kalau kamu tes? Kalau aku Sama udah semester 4? happy, takut, anxiety. What? What? Anxiety. Anxiety. Okay. Cemas. Kamu apa? Aku 3 kata. Aku takut UAS. Kenapa Oh, iya. UAS nih Kak? Oh iya. Iya, takut banget. Oke, kita lanjut ya Kak. Boleh, Oke, boleh. lanjut ke pertanyaan yang agak lebih personal mungkin. Mungkin dulu Kakak punya bayangan nggak tentang hidup setelah lulus gitu? Apakah ada ekspektasi dan realita yang terjadi gitu Kak? Oke. Kalau dulu aku mikirnya setelah aku lulus itu aku langsung S2. Kayak gitu. Jadi aku dulu udah plan hidupku sedemikian rupa. Jadi waktu aku kuliah, aku sambil les bahasa Inggris. Kan kalau S2 di luar negeri kan pasti ada apa namanya English requirement-nya ya kan, ada IELTS-nya kayak gitu. Jadi aku sudah ambil IELTS, terus udah sesuai itu, udah lumayan lalu bagus kayak gitu kan. Nggak kepake guys. Soalnya ternyata aku berubah pikiran di tengah jalan. Jadi setelah aku lulus, akhirnya aku memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. And then dalam masa pencarian kerja itu juga not easy ya kayak gitu. Terus ya akhirnya IELTS-ku terbengkalai begitu saja. Karena kan kalau kita IELTS tuh ada masanya 2 tahun doang ya. Dan itu nggak kepake karena udah masih fokus cari kerja. Itu sih buat realitas sama ekspektasinya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin waktu kita kuliah kita sudah plan itu, terus setelah nanti udah mau lulus, terus akhirnya kita mulai dengar-dengaran nih sama orang-orang lain kayak mending kamu kerja dulu aja, cari experience dulu. Susah loh orang-orang kalau mau hire langsung S2 kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ikutlah, oh ya wis lah aku cari kerja dulu seperti itu sih. Jadi ada beberapa hal yang dari aku plan kan, sekalipun sudah di plan dan sudah di execute sedemikian rupa, ya namanya juga kehidupan, di tengah jalan itu pasti ada shift tertentu sih. Nah, kalau mungkin dari kakak sendiri tuh sempat gak sih ngerasa ada imposter syndrome yang dimana kayak misalkan waktu baru masuk dunia kerja nih, tiba-tiba kakak yang dari kan udah jadi mahasiswa senior, tiba-tiba jadi anak baru lagi. Nah itu bisa nggak kayak dipertanyakan kapabilitas dari kakak sendiri, ngerasanya kayak gimana gitu? Oke, jadi kalau dari aku ada banyak background story kayak gitu ya. Aku lulus waktu zaman COVID, ini 2020, itu kan COVID-nya tuh ya. Terus karena nyari kerja itu nggak gampang, aku baru dapat kerja 2 tahun kemudian.
yang officially work di sebuah company kayak gitu. Di 2022 aku baru dapat kerja dan itu pun masih as an intern kayak gitu. So I don't have a time to think about gimana orang itu memperlakukanku, paham nggak? Karena aku dapat kerja aja udah kamsya kayak gitu. Aku dapat kesempatan magang aja aku sudah bersyukur sekali. So buat masalah impostor syndrome itu enggak sih, enggak aku alami karena ya tadi background yang tadi itu aku bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih finally setelah penantian yang lama Tuhan kasih. Ya aku bisa cherish waktu masa-masa aku intern, terus dari intern akhirnya sampai jadi pegawai tetap dan berkarir di sana kayak gitu sih. Dan untuk masalah perubahan aku mengucap syukur sekali karena mereka, orang-orang yang di kantorku sekalipun aku anak magang ya, mereka tuh bisa menerima aku sebagaimana aku ada. Jadi they truly appreciate betapa bubbly-nya saya, ramah, suka ketawa kayak gitu kan. Mereka sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut. Sehingga itu juga menjadi salah satu faktor lain ya kenapa aku nggak merasakan yang namanya impostor syndrome, karena aku sudah belajar untuk menjadi diriku sendiri sejak aku kuliah. Kayak gitu. I know what I bring to the table kayak gitu. Sehingga waktu aku masuk magang, ya puji Tuhan mereka bisa menerima hal itu dan aku bisa adjust dengan baik sih. Mungkin tadi kakak sempat mention kan ada penantian panjang sebelum akhirnya masuk kerja gitu. Nah di momen-momen kayak gitu kakak pernah nggak kayak beneran ngerasa gagal gitu? Nah maksudnya kayak kecewa sama diri sendiri kayak gitu. Dan atau kakak pernah kayak ngerasa nggak cukup gitu nggak? Oke. Tentunya ya, maksudnya 2 tahun itu masa yang panjang saudara-saudara gitu kan. 2 tahun, anak-anak 2020 udah masuk semester 4, aku masih cari kerja kayak gitu kan. Kalau mau dibilang kalau aku harus membandingkan diriku dengan timeline-nya orang-orang lain kayak gitu ya, saat mereka sudah kerja, udah masuk, apa sih yang biasanya orang-orang fresh graduate kejar itu kan pasti program MT, right? Mereka udah masuk program MT, di LinkedIn-nya sudah ada statusnya, mereka nggak open to work lagi kayak gitu kan, sangat-sangat apa ya namanya, pressured banget. Jadi itu yang aku alami sampai di titik dimana puncaknya itu ada di tahun 2022 awal 2022 awal di bulan Januari. I've tried everything kayak gitu, semua pemikiran idealis aku kayak aku kalau dari manajemen bisnis harus kerja di sini, itu udah aku buang semuanya karena kalau misalnya di COVID kan itu kondisi yang nggak ideal. Akan aneh kalau misalnya aku memaksakan idealismeku terus memaksakan diri, jadi semuanya tuh aku coba dan semuanya tuh nggak ada yang berhasil, saudara-saudara kayak gitu kan. Sampai di suatu titik di akhir 2021 itu aku sempat ada ngejar satu job ini. Satu job ini di situ pengharapanku sangat naik banget karena it's my first try. Terus itu kan ada seleksinya panjang ya. Banyak orang-orang yang bingung cara nembus seleksi tahap pertama, and then aku cuma first try terus habis itu aku berhasil gitu aja. Segampang itu sampai aku pikir kayak wow, emang boleh semudah ini jalannya. Di situ ekspektasiku naik banget sampai akhirnya, jadi itu seperti aku ada di terowongan panjang ya, terowongan panjang yang gelap. Itu udah ketemu cahaya tuh di ujung sana gitu, kebayang ya imajinasinya. Ada cahaya di ujung sana, and then udah I thought itu aku semakin dekat sama cahaya itu, aka atau aku bakal dapat pekerjaan ini kayak gitu kan. Tapi kenyataan berkata lain. Ternyata aku tidak diterima, teman-teman. Jadi penantianku selama 2 tahun, terus di akhir 2021 itu nggak dapet, cahaya itu padam, gelap semuanya, and I was depressed at
2022 di bulan Januari. Begitu sampai di titik depresi sebulan penuh tuh depresi. Depresinya sebulan penuh kayak ngapain lah Tuhan kalau begini gitu, aku udah susah-susah kuliah di ITS, cari kerja juga susah kayak gitu kan, benar-benar kayak depres, benar-benar perasaan gelap, udah gak tahu mau kemana. And then satu hal yang membuatku keep going adalah apa ya waktu itu ya, satu hal ini sih, aku mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan, mulai membangkitkan diriku lagi gitu kan, mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan, dan aku tetap keep going dan menikmati masa-masa dimana aku masih cari kerja sekalipun itu sudah 2 tahun berlalu. Begitu. Mungkin nggak gampang, gimana sih Kak caranya udah 2 tahun cari kerja terus masih bisa menikmati masa-masa menganggur itu kayak gitu kan. Jawabannya sesimpel, aku punya saat teduh, aku punya keluarga yang ya pasti orang tua sedih kayak gitu kan, tapi seenggaknya mereka nggak pressure yang kayak gimana karena mereka tahu aku sudah berusaha sedemikian rupa kayak gitu. Terus dan aku punya komunitas rohani kayak komsel gitu. Nah, aku punya komsel, aku punya teman-teman yang bisa support aku. So di masa-masa penantian itu aku bisa menikmatinya karena aku tahu at the end of the day itu bakal kejadian semuanya. Terus akhirnya beneran teman-teman, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan as an HR. Jadi aku tuh pengen banget jadi HR. Di masa itu ada sebuah fakta kehidupan yang baru aku tahu. Ternyata orang cari kerja jadi HR kalau mau berkarir itu nggak bisa di Surabaya. Itu chance-nya sangat sedikit sekali. Kalau mau berkarir jadi HR silahkan ke Jakarta. Itu paling realistis. Tapi baiknya Tuhan itu aku dapat kerja magang. Itu referral ya, itu direkomendasikan sama temanku, jadi anak magang, jadi HR, dan itu di Surabaya. Itulah alasan kenapa aku masih di Surabaya hari ini. So dari setiap terowongan yang gelap itu, dari masa-masa depresi itu, Tuhan itu tidak pernah ninggalin. Tuhan itu tidak pernah melupakan anak-anaknya kayak gitu yang udah 2 tahun cari kerja. Itu Tuhan tuh pasti mengingat kita. Tuhan gak pernah lupain struggle-nya kita masing-masing. Sampai di titik apa yang aku rindukan, apa yang aku impikan itu Tuhan kasih for free. Dikasih referral, terus yang tadi aku ceritain, masuk jadi anak magang, diterima dengan baik. Aku gak harus jadi orang lain di sana. Aku bisa enjoy masa-masa magangku dan aku boleh di welcome sama mereka, dan sampai akhirnya aku jadi karyawan tetap juga di tahun 2022 sampai sekarang di sana. Seperti itu. Mungkin kalau dari aku Kak, tadi mendengar yang kakaknya juga udah bisa menerima diri semasa kuliah tuh udah merasakan udah menerima diri kakak. Itu tuh caranya gimana Kak supaya kakak beneran kayak kayak aku juga nggak tahu nih di sekarang ini semasa kuliah tuh sebenarnya diriku yang asli gimana, karena mau coba fit in join ke orang-orang tertentu gitu kan juga diriku harus berubah-ubah. Terus juga jadi kadang kayak aku nggak tahu nih yang aslinya aku kayak gimana. Bahkan aku kayak curhat ke temanku, kayak temanku juga bilang kamu berubah semenjak kuliah gitu. Nah itu tuh cara kita tahu kayak menerima diri yang sebenarnya, yang kita biar kita tuh nggak memaksakan dan krisis identitas tuh kayak kakak stepnya kayak gimana tuh, kayak merasakan hal itu tuh pasti momen apa atau kayak gimana gitu. Oke, jadi satu hal yang mempermudah hidupku. Ini aku tidak promosi ya teman-teman, cuma ini sungguh-sungguh yang mempermudah hidupku adalah aku punya komunitas komsel itu tadi. Itu sangat mempermudah hidupku sekali.
Kayak gitu. Kenapa? Karena yang pertama, aku jadi punya value. Aku tahu apa yang aku cari dari orang-orang di sekelilingku. Kayak gitu. Kita harus bisa bergaul sama semua orang, tapi kalau sama teman pilih-pilih. Gitu. Karena nggak semua omongan orang itu bisa kita dengar. Nggak semua omongan orang, itu yang pertama. Dan nggak semua omongan orang itu sesuai sama value kita, itu yang kedua. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada suatu hal, misalnya aku berinteraksi terus value-nya nggak sesuai, udah nabrak kayak, oh oke. Jadi aku udah tahu batasannya sampai situ aja. Terus bagaimana caranya aku bisa menjadi diriku sendiri itu adalah yaitu, jadi di dalam sebuah komunitas, mungkin kalau misalnya Komsel itu terlalu eksklusif ya. Kalau misalnya aku bilang komunitas itu kayak, aku bisa bilang satu divisi di dalam PMK itu juga bisa jadi komunitas loh. Kalau kalian memutuskan itu mau jadi komunitas, so it's your choice. Kayak gitu ya, kayak gitu. Dimana sebuah komunitas itu aku bisa menjadi diriku sendiri, ditegur kalau salah, dan diarahkan kalau misalnya udah mulai agak melenceng. Kayak gitu. Jadi menjadi diri sendiri itu bukan berarti kita memvalidate setiap hal-hal yang buruk dari dalam diri kita. Dan menjadi diri sendiri itu berarti kita tahu, kita mengizinkan orang-orang itu untuk mengkoreksi bagian-bagian apa aja yang harus ditegur dalam diri kita. Karena yang bisa lihat kita tuh kayak gimana, tingkah laku kita kayak gimana, itu kan juga at the end of the day itu orang-orang sekeliling kita kan. Nah, that's why kita juga perlu ngefilter siapa-siapa aja yang bisa kita dengarkan omongannya. Karena kalau kita mau dengarkan semua orang dengan value-nya masing-masing, hilanglah identitas kita. Kayak gitu. Dan kenapa aku bilang Komsel, karena itu value-nya kan value rohani ya, value-nya from the Bible ya. Itu udah kebenaran, udah mutlak kayak gitu. Jadi aku nggak perlu second guessing lagi atas setiap value-value yang mereka berikan. Kayak gitu. Contoh kayak ini ya. Kamu bercandanya agak keterlaluan. Sederhana, masalah joking aja gitu kan. Next time jangan seperti itu ya, karena omongannya nyakitin. Gak semua orang bisa nerima bercandaan yang seperti itu. Oh, oke. And next time aku bisa mengontrol ini arah bercandaannya seperti apa, membahasnya sejauh apa, dan tahu oh orang ini bisa dibercandain, orang ini nggak bisa dibercandain. Jadi kita juga bisa belajar menempatkan diri. Itu sih, aku belajar untuk terbuka sama orang-orang yang aku bisa percaya, mengizinkan diriku untuk ditegur, dan aku menunjukkan diriku apa adanya. So here I am. Kamu mau terima bagus, nggak mau terima ya udah. Gitu. It's not I have nothing to lose. Kalau kamu mau terima ya oke, kalau nggak mau terima ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Karena akhirnya menerima diri sendiri itu depends on seberapa kita cukup sama apa yang kita punya. Kita akan susah untuk bisa menerima diri sendiri saat kita masih ngejar validasi dari orang-orang di luar. Gitu teman-teman. Dan siapa namanya tadi? Yesi. Dan ada satu lagi Yesi yang akhirnya membuatku bisa menjadi diriku sendiri ya. Itu adalah aku mengerti betapa berharganya diriku dalam Tuhan. Betapa Tuhan sayang sama aku, and that's enough. Makanya aku bisa bilang tadi kan, kamu mau terima ya udah, nggak mau terima ya udah. I have nothing to lose. Gitu. Kenapa? Karena aku sudah punya rasa aman sama Tuhan terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi ada satu hal yang perlu kita tahu teman-teman. Tidak ada satupun yang bisa menambah atau mengurangi kasih Tuhan sama kita. Familiar sama kata-kata itu? Atau baru tahu nih? Familiar ya? Baru tahu ya sih. So, itu adalah sebuah kebenarannya. Tidak ada satupun hal yang bisa menambahkan atau mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kamu mau performing well, kamu IP kamu 4 atau mau IP kamu 1,9,
itu tidak menambahkan atau mengurangi kasih Tuhan. Kayak gitu. Kamu mau lagi jadi anak baik atau jadi anak nakal, itu tidak menambahkan atau mengurangi kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bertambah saat kita performing well, dan kasih Tuhan tidak akan berkurang saat kita lagi di bawah-bawahnya. Sederhana kan? Akhirnya di situ aku mengerti kalau aku udah diterima sama Tuhan, dan itu cukup buatku. Dari hubungan sama Tuhan, akhirnya diingatkan setiap hari Tuhan sayang sama aku. Kita tuh sering lupa. Siapa di sini yang pelupa? Aku. Saya, kita pelupa ya, kayak gitu. Kalau pulpen aja kita bisa lupa mau ditaruh di mana. Percayalah kita akan sering lupa juga kalau kita nggak bangun hubungan sama Tuhan. Kita sering lupa loh kalau kita disayang sama Tuhan. Kenapa? Karena pusing ES. pusing takut masa depan dan segala macam. Akhirnya pikiran-pikiran tersebut yang akhirnya memenuhi otak kita sampai akhirnya kita melupakan sebuah fakta kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Nah, fakta tersebut yang akhirnya membuat kita tuh punya rasa aman untuk bisa terus maju, terus melangkah, melakukan apa yang harus kita lakukan, mengerjakan apa yang kita kerjakan, dan menikmati apa yang seharusnya kita nikmati di saat itu. Oke? Cukup menjawab ya sih? Sudah menjawab. Gini Kak, kalau misalnya kan tadi aku lihat perjalanan Kakak dari awal sampai ini, Kakak pasti ada kan struggle-nya di masa-masa mencari kerja gitu. Masa kayak gitu Kakak pernah nggak kayak Tuhan tuh nggak bekerja untuk aku, atau aku tuh kayak aku nggak ngerasa Tuhan itu ada untuk aku gitu. Nah kadang kalau aku juga merasa kayak gagal gitu, kadang aku merasa kayak Tuhan gak bantu aku, dan itu buat aku sedikit jauh dari Tuhan. Nah apakah Kakak pernah ngerasain kayak gitu, atau kalaupun pernah Kakak ngerasain kayak gitu, titik baliknya buat Kakak dekat lagi sama Tuhan itu gimana? Tentu pernah. Karena kan udah sempat depresi kan. Kalau aku tidak merasakan ditinggalkan Tuhan, aku nggak depresi saudara-saudara. Gitu kan. Cuma yang akhirnya membuatku terus ini, kita tuh punya brother and sister keeper di sekeliling kita. Jadi aku menempatkan teman-temanku, entah itu teman-teman at that time ya, entah itu teman-teman komsel atau teman-teman dulu ex doper dan segala macamnya, ex napas dan segala macamnya, itu sebagai brother and sister keeperku. Gitu. Saat aku berkutat dengan pemikiranku sendiri, saat aku berkutat sama asumsiku sendiri dengan Tuhan, itu kan assuming kan akhirnya kan, kayak gitu. Teman-temanku tuh yang mengingatkan aku, yuk, enggak apa-apa, jalani aja dulu, terus melangkah, jangan stop. Mungkin kalau misalnya kamu ada di lembah ini, jadi kalau kita gagal kan seolah-olah kita di lembah kan. Masa mau di lembah terus? Gitu. Akhirnya ada banyak hal yang mereka sampaikan, ada banyak hal yang mereka pesan-pesan yang mereka berikan yang akhirnya membuatku berpikir ulang. Gitu. Karena pemikiran kita saat kita sendiri dan kita memutuskan untuk menyendiri, itulah yang akhirnya membuat seolah-olah pemikiran kita adalah sebuah kebenaran. Sehingga itulah yang akhirnya membuat aku depres. Jadi orang-orang depresi kan biasanya mengurung diri kan ya, nggak mau mendengarkan orang lain, kayak enggak gue sendiri aja, lebih menyenangkan sendirian kayak gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kita mau belajar untuk bersosialisasi, kita bisa mendengarkan dari POV yang mungkin juga benar. Ya, jadi kalau POV-mu misalnya benar ya, lupa nama Tessa, oke. Mungkin POV-nya Tessa benar, tapi itu bukan berarti POV-nya Yesi benar. salah. Oh iya. Iya kan? Ada banyak POV. Jadi saat kita mau bersosialisasi, saat kita mau mendengarkan POV orang lain, itu bisa membuat akhirnya pemikiran kita terbuka kembali. Saat pemikiran kita terbuka kembali, akhirnya kita terbebas dari setiap kungkungan tipu muslihat si jahat. Yang merasa kayak, lu gagal, Tuhan itu nggak memperhatikan kamu loh, dan segala macamnya. Kayaknya kita fokusnya ke situ aja. Sementara ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain di sekeliling kita, kecil-kecil mungkin di dalam hidup kita. Sesimpel kita kalau lagi ke kampus, udah telat nih,
udah kencang gitu kan, terus tiba-tiba lampu lalu lintas hijau semua. Kita nggak bakal bisa notice itu saat kita fokus sama apa yang negatif terus. Iya benar. Kayak gitu. Jadi akhirnya itulah yang membuatku keluar dari setiap pemikiranku. My brother and my sister keeper ini yang akhirnya menjagaiku selain sama saat teduh pribadi ya, untuk terus keep going. Karena di masa-masa yang merasa gagal itu, untuk saat teduh itu susah setengah mati pasti. Aku realistis aja. Iya. Ada masa-masa di mana Tuhan itu susah sekali untuk digapai, dan itulah gunanya orang-orang di sekeliling kita yang punya value yang sama, yang bisa jadi brother and sister keeper kita untuk mengingatkan kembali, yang encourage kita lagi untuk terus melakukan apa yang harus kita lakukan sekalipun mungkin hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Oke. Cukup menjawab sih Kak dari aku. Aku jadinya jadi tahu gimana harus bersikap kalau misalnya kita ngerasa Tuhan jauh dari kita. Iya, jangan menyendiri ya. Yes, Cari teman, tolongin aku dong kayak gitu. Iya, It's okay. harus minta tolong Bari. Berarti kalau tadi kalau ada apa Brother keeper, sister keeper. itu cara kita tahu orang itu adalah brother keeper, sister keeper itu ada nggak kayak oh inilah orang yang tepat gitu, maksudnya kayak value-nya sama itu ada nggak Kak? Atau kayak takut kayak kita ternyata orang ini ternyata cuma depan doang tapi emang kayak salah di ujung salah atau gimana, atau caranya gimana gitu? Brother and sister keeper itu adalah orang-orang yang contoh kelompok kecil. Kelompok kecil. Brother and sister keeper-nya siapa? Teman-teman AKK kita dan PKK kita. Tapi brother and sister keeper itu hanya akan berguna saat kita mengizinkan diri kita terbuka dan kita mengizinkan diri kita untuk ditegur. Gitu. Jadi value yang pertama udah pasti anak Tuhan. Dan itu ada sebuah value yang nggak bisa dinego teman-teman. People may be kind, people may be smart, people may be rich, tapi kalau dia nggak punya value yang sama, susah. Jadi filter pertamanya itu ya anak Tuhan. Yang kedua orang-orang yang bisa kita percaya, orang-orang yang kita memilih untuk terbuka sama dia dan dia mau menegur kita. Untuk masalah nanti, Kak, aku pernah dikhianati oleh teman aku sendiri. Sorry to say, tapi itu kehidupan. Kayak gitu. Kita nggak bisa milih. Maksudnya saat kita menjadi sangat aware dengan hal tersebut, kita nggak akan bisa jadi orang yang tulus. Kayak gitu. Pun kalau misalnya nanti teman kita ternyata mengkhianati kita, ketulusan kita tidak berbalik, seenggaknya keuntungan dari kita adalah kita tahu orangnya tuh kayak gimana, and then that's it. Kita bisa bersikap seperlunya saja dan cari teman yang lain. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi karena realita kehidupan itu akan susah. Maksudnya aku bertumbuh dengan banyak teman, dengan teman-teman yang berada di sister keeper, komsel dan segala macamnya. Itu juga dengan sebuah hubungan yang dibangun. Oke, jadi jangan takut untuk jangan ignorance. Iya, benar. Karena ignorance won't take you anywhere. Anyway, kayak gitu ya. Sekalipun mungkin aku nggak tahu siapa yang terjadi sama kalangan-kalangan mahasiswa sekarang ya. Udah jauh umur kita gitu. Cuma just bergaul sama semua orang, dari pergaulan itu akhirnya kamu bisa memilih siapa-siapa aja yang bisa jadi teman, dan dari pertemanan yang ada kalian bisa memilih siapa-siapa aja orang yang omongannya bisa kalian dengarkan. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak, pertanyaan terakhir. Nah, kalau misalnya nih Kakak bisa balik lagi ke masa lalu dan ketemu Kakak waktu dimana Kakak masih stres atau depresi kayak tadi, itu Kakak pengen bilang apa ke diri Kakak waktu itu? Nice question. Ke
aku ya, Iya. aku bakal bilang oke. I know it's hard. I know it's not easy. I know it's frustrating. But keep going. Tuhan sudah menyediakan hal yang lebih baik di depan. Itu sih. Menyentuh aja. Jujur menyentuh. Nah, oke, karena kita udah berbincang-bincang banyak nih Kak, mungkin sebelum kita menutup sesi hari ini, ada nggak kata-kata yang pengen disampaikan Kak Angel buat teman-teman yang nonton, buat kita gitu? Oke. Jadi dari waktu ditawarin ya gitu, terus aku mencari tahu apa yang mau dibahas hari ini, itu ada satu ayat yang pop up sih teman-teman. Itu ada di Yeremia 31 ayat 3. Isinya adalah, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Gitu. Kita manusia dasarnya tuh pelupa. Tapi biar fakta ini tuh kita mau terus pelihara di dalam hidup kita, kebenaran ini tuh kita mau terus ingat-ingat di setiap hari dalam hidup kita. So tetap bangun saat teduhnya teman-teman, biar kita tidak melupakan kebenaran kalau kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Karena saat kita mengerti kalau kita dikasihi, it is easier untuk kita bisa menerima diri kita sendiri karena Tuhan sudah menerima kita, dan itu akan jadi lebih mudah untuk kita bisa jadi diri kita sendiri. Itu aja guys. Oke Kak Angel, makasih banyak ya Kak udah mau sharing hari ini. Jujur itu kena banget di aku. Aku yakin juga banyak orang besaran aku yang perlu dengar sharing dari Kakak gitu. Ya mungkin selama kita ngobrol tadi juga itu banyak insight ke akunya sendiri sih. Jadi mungkin banyaklah pembelajaran setelah kita selesai dari PMK sharing ini, dan juga mungkin bagi teman-teman di sana yang mungkin ngerasa gak cukup ataupun ngerasa ketinggalan atau mungkin capek ngejar-ngejar yang standar yang gak ada habisnya itu. Dan juga yang kayak tadi Kakak bilang, Tuhan itu sayang kita tanpa memandang status kita, mau kita IPK-nya tinggi atau rendah, Tuhan tetap kasih karunia ke kita. Jadi mungkin itu Tuhan mengasihi kita tanpa kondisi gitu. Oke, mungkin semoga sharing hari ini pastinya membawa manfaat, membawa insightful bagi teman-teman juga yang menonton. Mungkin dari kita, selamat jumpa di PMK Sharing selanjutnya. Bye everyone, God bless.